Halo teman-teman, pernah gak kalian berpikir apa yang terjadi kalau sebuah bank atau lembaga keuangan terlibat kasus korupsi? Mungkin sebagian orang menganggap korupsi perbankan hanya merugikan negara atau perusahaan tertentu. Padahal dampaknya bisa jauh lebih besar. Korupsi di sektor perbankan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, menurunkan kepercayaan masyarakat, bahkan memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana korupsi perbankan bisa menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia dan apa yang perlu dilakukan agar risiko tersebut tidak semakin membesar. Saat ini, sektor perbankan merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Bank berfungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada dunia usaha maupun masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita masih menemukan berbagai kasus penyalahgunaan dana, manipulasi laporan keuangan, hingga praktik korupsi yang melibatkan sektor keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri perbankan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan integritas dan tata kelola. Padahal berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, aset perbankan Indonesia terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Artinya, dana yang dikelola sektor perbankan sangat besar. Ketika terjadi korupsi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu lembaga, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sistem keuangan. Dari sudut pandang ekonomi makro, kepercayaan merupakan fondasi utama sistem keuangan. Bank bekerja karena masyarakat percaya bahwa uang yang mereka simpan aman dan dapat diambil kapan saja. Masalahnya, ketika kasus korupsi muncul, kepercayaan tersebut dapat menurun. Masyarakat menjadi ragu terhadap pengelolaan dana mereka. Investor juga dapat menilai bahwa risiko sektor keuangan meningkat. Dalam teori ekonomi, bank seharusnya menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dana kepada sektor-sektor yang produktif. Tetapi dalam praktik korupsi, dana sering dialokasikan berdasarkan kepentingan tertentu, bukan berdasarkan kelayakan ekonomi. Akibatnya terjadi inefisiensi, peningkatan risiko kredit bermasalah, dan menurunnya kualitas lembaga keuangan. Menurut saya, pemerintah dan regulator telah menentukan berbagai upaya untuk memperkuat pengawasan sektor keuangan. Namun, pendekatan yang dilakukan masih cenderung fokus pada pemindahan setelah kasus terjadi. Kita sering mendengar adanya investigasi dan hukuman setelah kerugian muncul, tetapi upaya pencegahan masih perlu diperkuat. Pengawasan yang lebih modern, berbasis teknologi, dan mampu mendeteksi risiko sejak dini seharusnya menjadi prioritas. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana dan proses pengambilan keputusan di sektor perbankan juga perlu ditingkatkan agar peluang terjadinya korupsi semakin kecil. Menurut saya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, memperkuat sistem pengawasan digital sehingga penyimpangan dapat terdeteksi lebih cepat. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seluruh proses bisnis perbankan. Ketiga, memberikan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jerah bagi pelaku korupsi. Keempat, memperkuat pendidikan etika dan integritas bagi seluruh pelaku sektor keuangan. Dan yang tidak kalah penting, nilai-nilai ekonomi syariah seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab perlu diterapkan secara lebih nyata dalam praktik perbankan modern. Pada akhirnya, korupsi perbankan bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah ekonomi. Ketika korupsi terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, melainkan juga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan. Karena itu, membangun sektor perbankan yang bersih dan transparan bukan hanya tugas pemerintah atau regulator,
tetapi juga menjadi kepentingan seluruh masyarakat. Bagaimana pendapat kalian? Apakah pengawasan sektor perbankan di Indonesia saat ini sudah cukup kuat untuk mencegah korupsi? Tulis di kolom komentar ya jawabannya. Terima kasih.